Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Teman-teman, welcome back di segmen analisa pagi, di mana kita akan update untuk pergerakan dari market Bitcoin. Hari ini tanggal 4 Januari 2023. Kita akan mulai dulu dari pembahasan kalender ekonomi. Dari kalender ekonomi kita dapat beberapa data kemarin, yaitu PMI dari China dan juga Inggris. Kalau kita lihat dari datanya, ini sama-sama positif, which is berarti memperkuat posisi yuan dan juga pound sterling terhadap US dollar. Terus juga hari ini akan ada event, sorry, kita refresh bentar. Nah, hari ini bakalan ada event juga untuk PMI dari zona Amerika Serikat ya. Em, ya, ini manajer pembelian manufacture Amerika Serikat dan juga akan ada jobless claim, which is ini akan berdampak sama pergerakan daripada US dollar. eh by the way, ini indeks dolar kemarin menguat sangat signifikan. Ini menjadi aksi yang cukup mengejutkan karena sebelumnya indeks dolar tertekan. Ini sepertinya adalah spekulasi daripada eh, pendapat atau mungkin spekulasi dari banyak orang bahwa PMI dari Amerika Serikat akan menguat dan juga jobless claim akan menunjukkan sesuatu yang positif buat pergerakan daripada dolar ke depannya. Jadi belum muncul datanya udah mulai ada pergerakan. Karena memang Amerika kemarin baru aja buka market mereka ya dari perdagangan forex dan juga ya, indeks saham ataupun saham di Amerika Serikat. Dari berita yang lain kita ada berita yang cukup bagus. Kalau untuk industri blockchain-nya, ini di Godfather Crypto want to create privacy focus CBDC. Jadi bahas tentang CBDC. CBDC ini digital currency buat masing-masing negara. Indonesia punya juga ya rupiah digital dengan nama Project Garuda dan negara-negara lain juga sudah bikin teman-teman. Jadi intinya mata uang rupiah tapi dalam basis blockchain menggunakan teknologi blockchain. Artinya adalah blockchain itu sudah ada di depan mata. Masa depan sudah ada di depan mata. Namun sayangnya mereka tidak mengakui yang namanya Bitcoin. Jadi negara-negara saat ini memang menggunakan teknologinya, tapi Bitcoin sendiri belum diakui. Dan sekarang mereka udah garap yang namanya project daripada CBDC ini. Ya, setiap negara mungkin ke depan transaksi akan bisa melakukan blockchain. Dan teknologi yang didukung itu adalah privacy, privacy atau keamanan. Dan satu lagi adalah possibility untuk terciptanya komputer kuantum. Komputer kuantum ini bakalan menjadi sebuah teknologi 5.0 yang mungkin akan mengubah kehidupan kita semuanya di muka bumi. Karena komputer ini mungkin akan punya pemrosesan yang lebih cepat, yang lebih terkoneksi ya. Mungkin sama AI, mungkin dia punya kekuatan-kekuatan yang lebih daripada komputer pada umumnya. Ya, kita nantikan aja seperti apa nanti perubahan daripada dunia guys. By the way, ini sudah lagi digarap. Mungkin bentar lagi ya bakalan selesai dan seluruh negara mungkin akan masif menggunakan blockchain. Terus ini berita dari community yang melakukan selebrasi atau perayaan Bitcoin Genesis Day. By the way, Bitcoin ulang tahun ya kemarin, 3 Januari kalau nggak salah mereka meluncurkan yang namanya white paper pertama untuk Bitcoin. So Bitcoin kemarin berulang tahun yang keberapa? Ke-12 dari 2008 kalau nggak salah ya. Jadi ya Bitcoin ulang tahun tapi perayaan Bitcoin nggak ditunjang sama harga Bitcoin yang naik. Tapi Bitcoin sustain di perdagangan kemarin. Jadi ya gitu, berita yang cukup panas hari ini adalah ini dari DCG. Debat panas Twitter. Co-founder Gemini sebut CEO DCG memiliki etikat buruk. Jadi dari news news yang rame di Twitter belakangan ya, ini ada Digital Currency Group. Ini terdiri dari perusahaan-perusahaan eh, perusahaan exchange, kemudian manajer investasi dan juga pemberitaan. Dia adalah Coindex, terus juga Foundry, terus Genesis, Grayscale, dan juga Luno. Ini dalam satu grup yang namanya DCG, which is kalau saat ini mereka lagi dalam kondisi bersengketa. Ini ada saling tuduh di Twitter dari co-founder
ataupun founder daripada Genesis itu menuduh DCG itu melakukan kecurangan, melakukan etikat yang buruk, teman-teman. Nah, holding daripada Grayscale ini salah satu perusahaan dari DCG, itu mereka punya aset kripto karena kan mereka adalah crypto investment ya. Crypto investment atau manajer investasi. Mereka punya Bitcoin, mereka punya Ethereum, mereka punya ETC, Ethereum Classic, Litecoin, Bitcoin Cash, Zcash, Zen, Mana, XLM, LPT, Link, Solana, BAT, dan juga Phil. Mereka punya beberapa aset ini. So, hati-hati buat teman-teman yang holding aset ini dalam jangka waktu dekat. Mereka punya kepemilikan yang cukup besar. Bitcoin mereka punya 3%. Ethereum punya 2,5%. Yang paling banyak adalah dia punya Ethereum Classic. So, kalau kondisinya bersengketa, DCG dianggap membahayakan, hati-hati yang punya aset di Grayscale atau hati-hati yang punya koin-koin yang dimiliki juga oleh Grayscale. Ini bisa jadi potensi dump ke depannya. Jadi ya kita harus prepare. Jadi kemarin ada yang tanya apakah ada possibility buat Bitcoin turun ke 13.000. Nah, tentu saja melihat fakta yang ada di lapangan ada. Ini adalah possible news yang bakalan muncul ketika Bitcoin nanti drop. Kalau dia drop turun ke 13 ribuan. Jadi hati-hati aja buat teman-teman yang saat ini trading. Tren sepertinya masih akan berpotensi buat turun di awal 2023 ini meskipun di awal-awal tahun ada potensi kenaikan ya. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi langsung bahas. Dari segi indeks dolar kemarin ngepump setelah dia bertahan di level support kisaran 103, which is cukup signifikan ya kenaikannya, dan ini membuat beberapa aset yang berlawanan terhadap dolar tertekan. Kecuali gold masih kuat kemarin, meskipun volume perdagangannya sudah turun saat ini. Kedepannya mungkin gold bakalan koreksi teman-teman. Kalau kita lihat dari volumenya ini turun, tapi dari segi pergerakan harganya masih cenderung naik. Ya kita tunggu-tunggu aja sampai ini orang-orang nggak ngikut beli. Ketika itu gold bakalan terkoreksi. Dari pergerakan yang lain, S&P 500 kemarin cukup ambigu ya, pump and dump. Kemarin sempat tutup gap di kisaran 3.800, tapi saat ini posisinya terkoreksi 0,4% di penutupan perdagangan kemarin, which is ini terdampak sama pergerakan dari spike-nya indeks dolar ya. Sementara dari Bitcoin cenderung sideways, Bitcoin so far masih bertahan di kisaran 16.600. Bitcoin struggle ya, nggak bisa naik lebih dari 16.700 dengan volume perdagangan yang cukup besar. Hati-hati dalam kondisi seperti sekarang ini, Bitcoin memang cukup baik ya, dia sudah berhasil closing di atas daripada pola broadening wedge. Saat ini kita lagi testing level support, maka ada possibility buat Bitcoin mengalami penguatan lanjutan. Berarti saat ini posisinya masih dalam tren koreksi. Kita harapkan level ini cukup kuat, maka kita harus tunggu ini closing time frame 4 jam seperti apa. Kalau Bitcoin bisa closing mungkin bentuk bullish engulfing, which is itu merupakan tanda yang baik untuk Bitcoin kembali melanjutkan tren penguatan. Tapi kalau candle hijau ini ternyata nggak lebih besar daripada candle merah berikutnya, hati-hati sama possibility Bitcoin bisa lanjut koreksi lebih dalam lagi teman-teman. Karena kemarin kalau kita lihat di time frame daily, pergerakan Bitcoin cenderung kurang baik ya untuk closingnya. Kita closing dengan tail candle yang cukup panjang di sini. Ntar nih aku hapus dulu. Nah ini kita closingnya dengan tail yang cukup panjang. Berarti level 16.700 itu level yang cukup kuat menjadi resisten Bitcoin saat ini. Dan hari ini kita terancam membuat doji. Jadi doji lagi, artinya ambiguity terjadi di market lagi. Teman-teman, jadi saya sendiri kurang confident kalau bilang Bitcoin bakalan naik cukup tinggi. Tapi kalau retrace jangka pendek kayaknya sih masih possible buat ke 17.000. Tapi ya kita lihatlah kemana arah Bitcoin ke depannya. Jadi gitu buat Bitcoin. Kalau kita lihat di time frame 4 jam lagi ya, untuk pergerakan Bitcoin dia cukup struggle naik di sini, which is ini dengan volume yang tinggi. Artinya apa? Artinya banyak yang jualan di sini. Banyak yang jualan dari segi pergerakan
MACD di sini masih belum tercipta dead cross, which is masih ada kayaknya possibility buat market naik. Tapi guys, lagi-lagi saya sendiri dalam kondisi ini agak-agak riskan ya melihat posisi ini. Saya sendiri lebih cenderung melihat bahwa possibility-nya Bitcoin bakalan turun dari 16.600. Ini volume besar kalau nggak diikuti sama pergerakan yang naik itu sebenarnya merupakan indikasi yang buruk. Jadi let's say Bitcoin-nya turun dari 16.600, maka Bitcoin bisa falling kembali ya, turun sampai kisaran 16.500. Berarti kita melihat Bitcoin ini berpeluang membentuk yang namanya double top. Ini double top, 1, 2. Berarti di sini adalah resistance buat Bitcoin. Kalau hal tersebut terjadi, maka posisinya saat ini Bitcoin hanya perlu breakdown dari level 16.643. Dia closing di bawah dan target penurunannya bisa ke 16.500 untuk jangka pendeknya. Di situ mungkin agak dekat dengan yang namanya level support di sini. Di sini juga ada support. Sorry. Ini di sini ada supply ya di 16.400 sekian. Jadi gitu aja buat teman-teman, hati-hati di perdagangan hari ini. Kita mau lihat closing time frame daily-nya di mana dulu. Kemarin closingnya bagus tapi nggak terlalu bagus, dan hari ini kita doji lagi, berarti ambigu lagi buat market. Sementara yang lain mungkin di weekly ya, weekly kemarin nggak bagus sih closingnya ya, tapi hari Senin, Selasa pergerakannya cukup bagus, dan ya kita tunggu aja deh di mana Bitcoinnya bakalan closing. Kalau menurut saya pribadi gitu, hati-hati dari beberapa news tadi yang kita sudah bahas. Kalau news itu dimunculkan lagi ke depannya ya waspada aja teman-teman. Oh ya, Bitcoin satu skenario lagi ya. Bitcoin itu sudah breakdown kemarin dari yang namanya pola descending triangle. Ini aku ingatkan lagi teman-teman, descending triangle biasanya pola penurunan. Sorry, ini kok hilang Bitcoinnya. Oke, ini kayaknya ada sedikit error guys. Waduh, ini catku hilang. Bentar ya. Jadi kalau kita lihat sih dari segi pergerakannya, Bitcoin saat ini dalam posisi yang namanya descending triangle. Jadi descending triangle ini merupakan pola penurunan, atau ya trennya cenderung mengalami penurunan ya. Ini dia bergerak kemarin di sebuah descending triangle. Ini ya, clear descending triangle, kemudian dia breakdown dari level support 18.000. Saat ini kita create yang namanya bearish pennant. Bukan bearish pennant, bearish flag ya. Ini kalau kita cari target penurunannya Bitcoin lah, andai kata Bitcoin turun dari 16.200, maka Bitcoin berpotensi turun sampai 13.000. Itu adalah level yang teman-teman harus waspadai untuk saat ini kalau Bitcoinnya drop ya. Jadi itu aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Again, selalu lakukan Dior dan nantikan analisa kita di video esok hari. Oke, gitu aja. Kalau ada koin lain untuk dibahas, boleh tulis langsung di kolom komentar ya. Dan akhir kata saya Andre, makasih.